warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Pak, saya di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang masa Orde Baru, yaitu di masa Presiden Pak Soeharto. Ya. Terus? Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bintang Aisyah. Saya dari Sekolah SMA Negeri 1 Saguling dari kelas 12A. Langsung saja ke wawancara. Bapak namanya siapa? Bapak Ahi Hidayat. Umurnya berapa? 67 tahun. Alamatnya? Dumus Kalau. Terus saya akan menanyakan tentang masa Orde Baru. Pak, bagaimana kondisi ekonomi pada masa Orde Baru? Ya, memang Bapak sebelum mengatakan pertanyaan Neng Bintang Aisyah, saya sebagai orang tua dulu udah pernah dialami waktu Bapak Presiden Soeharto yang ke-1. Kan kalau nggak salah 2 kali pilihan Presiden Soeharto diri jadi pemimpin di Indonesia. Yang ke-1 mempunyai program keinginan Bapak Soeharto waktu dulu sebelum selesai program-program yang diadakan, malah ada kericuhan, ada yang musuh di dalam selimut muncul tiba-tiba tahun 59 sampai ke 65 PKI G30S PKI. Nah, setelah selesai, alhamdulillah Pak Harto bisa melaksanakan atau membangun terus berkembang ekonomi. Waktu dulu Pak Harto yang ke-1 jadi pemimpin kepresidenan di Indonesia, alhamdulillah bisa disebut termasuk untuk warga masyarakat Indonesia merasa itu senantiasa merasa lancar, tentram, adem, ayem. Terus selain itu perkembangan bangunan perekonomian maju itunya, terus bangunan-bangunan, program-program dan selainnya, alhamdulillah begitulah waktu yang ke-1. Terus yang kedua, apa mata pencarian utama keluarga Bapak pada masa Orde Baru? Apakah mudah untuk mendapatkan pekerjaan? Waktu dulu sekarang? Dulu. Waktu dulu mata pencarian perekonomian dulu dengan sekarang emang kalau dibilang bisa disebut kecanggihan, bisa disebut canggih zaman sekarang. Tapi walaupun dulu masih keadaan bisa disebut masih non gitunya, non besar, keadaan daerah, keadaan negara, tapi alhamdulillah bisa disebut untuk petani, untuk pedagang berjalan, alhamdulillah. Nggak ada halangan, selalu lancar. Sekian. Bagaimana Bapak menilai kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru terhadap kehidupan sehari-hari? Nah, waktu dulu emang bisa dibilang nggak seperti sekarang. Seperti program-program dari pemerintah, keadaan ekonomi bisa disebut membantu atau tidak atau enggaknya, bisa disebut keadaan cuma apa adanya, nggak seperti sekarang bantuan-bantuan. Dulu
bisa disebut hanya cuma sebatas bisa disebut untuk masyarakat mandiri, pemerintah asup bisa disebut keadaan apa adanya ya. Yang keempat, bagaimana Bapak menyaksikan perkembangan politik pada masa Orde Baru? Masalah politik, waktu keadaan program diselenggarakan dari pemerintah, apapun pilihan presiden, apa pilihan gubernur, apa pilihan bupati, termasuk kepala desa juga, keadaan di wilayah sebagai bapak termasuk warga masyarakat, bukan bapak jadi orang parpol, orang politik, cuma sebatas demokrasi, dukung mendukung. Yang kelima, apa pendapat Bapak tentang kepemimpinan Presiden Soeharto? Waktu dulu bapak waktu diduduki atau Bapak Pak Harto jadi kepala negara, jadi pemimpin atau jadi presiden, Bapak juga merasa bangga Pak Harto. Kenapa bisa disebut merasa bangga? Dulu Neng ke daerah belum ada masuk listrik desa, kepedesaan. Nah, waktu ku Pak Harto, alhamdulillah sampai ke daerah wilayah Bapak termasuk Saguling, jasa Pak Harto dilaksanakan atau diprogramkan, dibangunkan. Terus apakah Bapak terlibat dalam kegiatan politik pada masa Orde Baru? Nah, kalau dibilang masalah politik, Bapak nggak ikut-ikutan urusan politik. Tadi udah dikatakan atau udah bilang, saya sebagai Bapak cuma termasuk organisasi demokrasi independen. Jadi nggak ikut-ikutan jadi orang-orang parpol atau orang politik, hanya sebatas mendukung. Ya. Terus bagaimana kondisi kehidupan sosial di masa Orde Baru itu berlangsung? Nah, waktu dulu keadaan kehidupan sosial bisa disebut merasa mengucapkan alhamdulillah. Yang pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada pemerintah bisa berkembang, berjalan, melaksanakan sedikit banyaknya program-program termasuk keadaan ekonomi berjalan alhamdulillah. Terus bagaimana kondisi pendidikan dan kesehatan pada masa Orde Baru menurut perjalanan Bapak? Nah, memang kalau dibilang waktu dulu Dina nyangkut masalah segi pendidikan, kalau disamakan zaman sekarang jauh juga. Kenapa jauh juga? Kan dulu mah nggak ada SMP, SMA, tapi sekarang SMP, SMA udah di daerah ya, termasuk pada wilayah Bapak, termasuk daerah Saguling, alhamdulillah bisa tapi dulu mah nggak ada pendidikan cuma ada SD, tapi prasarana pendidikan agama alhamdulillah berkembang dari dulu juga. Terus apa yang menyebabkan masa Orde Baru itu berakhir? Nah, waktu dulu nyangkut masalah masa Orde Baru berakhir. Orde Baru berakhir, alhamdulillah bisa dibilang baik, terus bisa dibilang lancar, keadaan aman, tentram, kondusif, gemah, ripah
loh jinawi aman dan santosa. Nah, sekian. Terus apa saja perbedaan yang Bapak rasakan pada masa Orde Baru hingga reformasi saat ini perbedaannya? Emang kalau dibilang atau dikatakan dulu jauh dengan sekarang, wah jauh sekali, Neng. Kenapa bisa dibilang jauh sekali? Dulu makan jalan belum bisa tuntas sampai ke daerah Batu Jajar, sampai ke Padalarang, sampai Saguling juga langsung ke daerah keadaan lebih baik, lebih maju zaman-zaman dulu atau dengan zaman sekarang gitu. Canggih zaman sekarang. Oh, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Iya. Terima kasih atas waktu. Ya, sama-sama. Mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.